Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis berdasarkan Kemendikbud nomor 16 tahun 2007 mengenai analisis pedagogi seorang guru. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, kelas kurikulum dan buku teks 2 pada kesempatan ini yang telah diberikan. Untuk itu saya kembalikan kepada presentator untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan isi materi kami. Dengan judul makalah kami, analisis pedagogi guru. A. Kualifikasi akademik guru. Dan yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Dari pendidikan formal yang terbagi atas 5. Yang pertama, kualifikasi akademik guru PAUD atau TK atau RA. Nah, jadi PAUD, TK atau RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana S1. Nah, dalam pendidikan anak usia dini atau di psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dan yang kedua, kualifikasi akademik guru SD atau MI. Guru pada SD atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD, MI, PGSD, PGMI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dan yang ketiga, kualifikasi akademik guru SMP dan MTS. Nah, guru pada SMP, MTS atau bentuk lainnya yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademiknya pendidikan minimal diploma 4, D3 atau sarjana S1. Nah, dari program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang berakreditasi juga. Dan sedangkan kualifikasi akademik guru SMA dan MA, guru pada SMA, SMA atau MA atau bentuk lainnya yang sederajat juga pun harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4, D3 atau sarjana S1. Nah, dari program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang berakreditasi. Sedangkan kualifikasi akademik guru SDLB, SMPLB atau SMALB. Nah, dari sini guru pada SDLB, SMPLB atau bentuk lainnya yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4D atau sarjana S1. Nah, program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan harus diampu dan diperoleh dari program studi yang berakreditasi juga. Sedangkan kualifikasi akademik guru SMK atau MAK, guru pada SMK MAK atau bentuk lainnya yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademiknya pendidikan minimal diploma 4D atau sarjana S1 dari program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang berkualitas, akademinya bagus, yang dipersyaratkan juga bagus. Nah, disitulah untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di pengurusan tinggi, dapat
diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Nah, uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang dimiliki dalam keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh pengurusan perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Sedangkan standar kompetensi guru harus dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Dari keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, TK, RA, guru SD, MI, dan guru mata pelajaran pada SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK. Ada banyak yang harus dikuasai. Dari hasil analisis pedagogi guru pada kompetensi guru tingkat TK dan PAUD, dalam proses belajar, pembelajaran dapat dibelajarkan oleh guru PAUD metode baik indukatif maupun deduktif. Tetapi untuk tingkat PAUD sebaiknya secara induktif melalui keterampilan ilmiah, mulai dari yang sifat konkret, yang abstrak, dan dari dekat ke yang jauh, dari yang sederhana untuk menuju ke yang kompleks melalui metode apa? Metode deduktif agar anak tahu bagaimana suatu pengetahuan yang diperoleh. Nah, dari ruang kelas umumnya, guru pun dalam membelajarkan siswanya tidak dilandasi oleh pilar pendidikan maupun teori pembelajaran. Pembelajaran disampaikan kebanyakan melalui metode ceramah, sehingga seperti pepatah Cina, I heard a reporter, God fought, sehingga segala sesuatu yang dikatakan oleh guru akan segera dilupakan oleh siswa. Seharusnya pepatah yang berbunyi I don't understand, itulah yang dilakukan di ruang kelas. Nah, guru juga jarang menggunakan media pembelajaran dengan alasan sejumlahnya kurang, sudah rusak, atau terlalu merepotkan kepada guru. Itulah kompetensi guru tingkat TK dan PAUD. Kemudian saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan materi. Baik, saya keluar dari moderator. Saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama ke pemateri yang kedua. Di dalam sebuah pedagogi guru dapat kita jumpai bahwa dalam suatu analisis di ruang kelas, contohnya umumnya pendidikan maupun teori pembelajaran disampaikan kebanyakan melalui metode ceramah, sehingga seperti pepatah Cina, I hear, I forget, sehingga segala sesuatu yang dikatakan oleh guru akan segera dilupakan oleh siswa. Seharusnya pepatah yang berbunyi I do, I understand, itulah yang dilakukan di ruang kelas. Guru juga jarang menggunakan media pembelajaran dengan alasan jumlahnya kurang, sudah rusak, atau terlalu merepotkan. Alat peraga tidak dipergunakan karena oleh kepala sekolah tidak dipakai dan merepotkan. Baik, di sini materi kedua akan merangkai kompetensi inti seorang guru, baik dilihat dari pedagogi guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi jika dilihat dari segi fisiknya, yaitu bahwa fisik ini dikatakan bahwa seorang guru memiliki suatu
metode penilaian terhadap apa yang telah dia lakukan, baik secara fisik maupun non fisik. Yang kedua, moral. Dalam proses penguasaan peserta didik, guru dapat melakukan adanya sistem penilaian pada tahap moral terhadap siswa dan guru. Di antaranya saling berkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah interaksi. Yang ketiga pada aspek sosial. Jadi di sini adanya pedagogi seorang guru, di mana seorang guru dan siswa bisa melakukan suatu interaksi baik secara rumpun maupun secara sosial. Yang keempat yaitu dilihat dari aspek kultural. Jadi pedagogi seorang guru ini bukan hanya menilai dari 3 aspek tadi, yaitu di bidang kultural, yaitu di mana suatu kebudayaan di sekolah adanya kebudayaan salam sapa terhadap siswa dan guru. Yang kelima dilihat dari aspek emosional. Jadi di sini yang dimaksud dengan aspek emosional, di mana seorang siswa dan guru adanya interaksi sehingga menimbulkan suatu percakapan atau inklusi terhadap suatu kata atau tutur kata yang mengandung emosional. Yang berikutnya dilihat dari aspek intelektual. Intelektual di mana seorang pedagogi, seorang guru bisa diukur kemampuan antara guru dan siswa, di mana suatu evaluasi atau tes yang diadakan oleh guru, baik itu permasalahan sosial maupun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang berikutnya, yang kedua, pedagogi seorang guru itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi guru juga memiliki peran penting dalam memberikan teori-teori belajar kepada siswa atau peserta didik yang berupa teori yang mendidik, yaitu berupa teori formal maupun informal, seperti adanya salah satu upacara di sekolah yang dilakukan pada setiap hari Senin. Berikutnya yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Jadi berdasarkan kurikulum tingkat 2013, di mana seorang guru ini melakukan pengembangan atau adanya pengembangan suatu bidang studi yang mengenai kurikulum tersebut atau mata kuliah mengenai mata pelajaran yang telah disiapkan oleh seorang guru. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Jadi sekolah dan guru mengadakan suatu kegiatan di mana siswa dituntut untuk melakukan suatu kegiatan yang mendidik berupa adanya sosialisasi mengenai penyuluhan narkotika. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggara kegiatan pengembangan yang mendidik. Jadi salah satu manfaat dari teknologi merupakan sarana dan prasarana di mana sumber atau sebagai referensi mencari ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan atau kita jumpai dalam dunia teknologi yang digunakan oleh guru dan siswa sebagai sumber pembelajaran yang akan berlangsung di sekolah. Mungkin itu materi dari kelompok 2. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.